Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kampung Audiobook. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu happy. Nah, kali ini kita tetap bakal ngebacain sebuah novel masih dengan judul Pesugihan, karya dari Kak Angela Hikaru. Bab 4. Aku tahu, lagian aku juga tidak mau hidup dalam kemiskinan, balas Ardi ketus. Lala yang lega langsung bergegas pergi dari hadapan Ardi. Ardi melihat kepergian ibunya dengan terburu-buru, dan ia langsung masuk ke dalam rumah dan berpapasan dengan Narnia yang belum berjalan menuruni anak tangga dengan pakaian menggoda imam. Tank top ketat yang membungkus kedua buah kembar yang besar dan menampakkan lekukan tubuh disertai celana denim yang pendek yang membelah belahan bawah dan sekaligus menampakkan kedua paha yang putih. Ardi menelan saliva dengan kasar. Ia tidak menyangka akan ketemu dengan Narnia yang merupakan wanita yang pernah ia lecehkan di Bandung. Dan sialnya, Narnia yang dimaksud kedua orang tuanya ternyata Narnia yang ini sedang di hadapannya. Kau? Pekik Narnia histeris. Wah, balas Ardi dengan santainya. Kenapa kau di situ? Tanya Narnia bersedekap pinggang. Ini rumahku, wajar aku di sini. Balas Ardi yang jalan mendekati Narnia. Hingga posisi keduanya berdekatan dan mata Ardi mengintip kedua gundukan besar yang menampakkan keindahan yang padat dan berisi di hadapannya. Plak! Sebuah tamparan melayang di wajah tampan Ardi. Jangan kurang ajar. Pakai acara mengintip segala ke arah kedua buah kembarku, ucap Narnia sedang sikap sombong yang menantang. Ardi yang berdiri di depannya. Ardi memegang wajah yang mati rasa sebelah. Dengan senyum liciknya, matanya masih menatap kedua gundukan yang berisi yang menggoda untuk dijamah. Tak lama lagi akan kuremas kedua gundukanmu yang berisi padat itu sampai puas. Dan akan kuhentikan setiap hari tanpa apapun, batin Ardi yang masih menatap wajah songong Narnia di depannya. Sepertinya aku harus memberitahu padamu. Apa itu sebuah balasan dari tamparan? Ucap Ardi yang langsung menarik Narnia ke dalam pelukannya dengan menahan tengkuknya. Lepasin, ini pelecehan seksual, pekik Narnia dengan meronta-ronta. Ardi langsung menunduk kemudian mengangkat Narnia dengan meletakkan di salah satu bahunya. Lepasin aku, pekik Narnia yang meronta-ronta kembali dengan kedua kepala tangan memukul pinggang Ardi. Ardi masih memulihkan telinganya. Ia berjalan menaiki anak tangga dengan menopang tubuh Narnia di bahu kirinya. Kemudian pintu kamar dibuka dan Narnia dilempar ke atas ranjang dengan cara kasar. Merasakan waspada, Narnia memundurkan langkahnya ke belakang. Lebih baik ganti pakaianmu. Kita semua akan makan malam, ucap Ardi yang langsung keluar dari dalam kamarnya yang kini dihuni oleh Narnia. Narnia terbingung. Ia mengira Ardi akan memperkosanya di dalam kamar. Ternyata Ardi memilih pergi setelah melempar dirinya ke atas ranjang. Benar-benar pria aneh, gumam Narnia pelan. Melihat pintu terbanting dengan keras, Narnia menghela napas panjang, sekaligus lega dengan kepergian Ardi dari dalam kamarnya. Malam hari merupakan waktu makan malam bersama di luar. Adam sengaja menjemput Narnia dengan mobil mewah. Narnia tersiput malu saat dipaksa masuk ke dalam oleh ibu tirinya yang bertingkah seperti ibu kandung. Kesempatan langkah, manfaatin dengan baik, bisik Lala pada anak tirinya. Wajah Narnia memerah padam dengan keringat bercucuran karena malu. Sesuai perintah ibu tirinya, Narnia masuk ke dalam dengan jantung berdebar-debar kencang. Berapa kali ia melirik Adam yang tampan, sedang memegang kemudian mobil dengan tatapan menatap lurus ke depan jalan raya. Tatapan Narnia ke rahang dan jemari Adam secara diam-diam mulai berhayal erotis sesaat. Waktu terus berjalan, berapa lampu hijau terlewati. Narnia bingung mau bagaimana menjelaskan atau memulai pembicaraan dengan Adam. Suasana tegang dan canggung menyelimuti keduanya.
Hingga sampai ke salah satu restoran, Adam seperti pangeran berkuda putih yang membuka pintu mobil untuk Narnia dan tidak lupa mengeluarkan tangannya. Dengan wajah malu-malu, Narnia menyambut uluran tangan Adam di belakang Ardi yang melihatnya sampai merasa mual setengah mati. Perutnya terasa melilit dan ingin mengeluarkan isi-isinya. Iri dan dendam kepada Adam sudah mendarah daging untuk Ardi. Jika bukan karena perintah ayahnya untuk bersabar dalam persugihan ini, maka ia sudah menarik Narnia ke dalam pelukan dan menyetubuhi Narnia selama beronde-ronde untuk mendengarkan suara desahan yang memanggil namanya. Membayangkan saja sudah membuat bawah Ardi memegang sempurna dan terasa sesak yang meminta dipuaskan. "Jangan melamun," ucap Herman yang mendorong kepala Ardi. Dengan gaya malas, Ardi keluar dari dalam mobil dengan wajah kusutnya, diikuti oleh Lala dari belakang. Seolah-olah mereka adalah keluarga bahagia, padahal semuanya punya niat tertentu. Sesampai di dalam restoran, Ardi melihat Narnia menatap Adam penuh dengan perasaan cinta dan bahagia. "Jalang," umpat Ardi dalam hati. Ardi mengambil inisiatif untuk duduk di samping Narnia. Untuk sengaja mengerjai Narnia, ia langsung mengusap paha Narnia dengan lembut, hingga Narnia hampir saja mendesah keluar dari bibirnya. Beruntungnya Narnia segera mengubahnya menjadi batuk, dengan alasan tenggorokannya gatal, untuk menghindari kecurigaan semua orang yang menatapnya dengan tatapan terheran-heran. "Maaf, aku banyak makan gorengan beberapa hari ini, jadi agak sedikit gatal tenggorokannya," alasan Narnia dengan senyumannya dan langsung meneguk air putih di atas meja untuk membuktikan alibinya di hadapan semua orang yang menatapnya dengan tatapan heran. Di bawah meja, Ardi sudah mengusap tangannya hingga semakin naik dan naik. Narnia mengerutkan keningnya sesaat. Ia merasa bagian bibir intinya dielus oleh jemari Ardi dan berusaha menyusup masuk ke dalam melalui celah pakaian, benda tipis yang menutup area tersebut. Melihat Narnia tidak ada respon, Ardi sengaja memasukkan satu jari ke dalam bagian yang mempunyai celah dan mendiamkannya sesaat di dalam. Sebelum jemarinya mulai bergerak untuk merangsang air bening itu keluar dari celah yang dimasukkan oleh jemarinya. Jantung Narnia berdetak kencang dan menelan saliva dengan kasar. Saat merasa jemari di dalam intinya sudah bergerak secara lincah sambil menekan bagian kecil dan lunak tersebut untuk menggoda hasratnya. Sambil menahan gairahnya, Narnia memesan makanan dengan cepat dan pamit untuk ke toilet dengan alasan kebanyakan minum. Tidak ada yang curiga dengan apa yang dilakukan oleh Narnia, kecuali dengan Adam dan Ardi. Adam tahu apa yang dilakukan oleh Ardi kepada Narnia di bawah meja yang ditutupi kain panjang. Ia memilih diam tanpa membantu Narnia yang dilecehkan oleh Ardi. Tepatnya membiarkan Ardi mengerjai Narnia barusan, agar Narnia semakin terbiasa menerima setiap pelecehan kecil-kecil hingga ke pelecehan besar nantinya akan membuat Narnia tidak bisa menolak setiap sentuhan dari para pria lagi. Bahkan dengan senang hati membuka kedua kaki lebar seperti seorang wanita malam yang menjual tubuh. Di dalam toilet, Narnia membersihkan air bening yang keluar dalam jumlah banyak di celah intinya yang berdenyut.